Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Shadaqallahul azim. Para salikin rahimakumullah, kawan-kawan saya, kolega kami, ibu nyai, para kiai, alim ulama, para intelektual yang sedang bersama-sama ataupun saatnya memantau lewat YouTube atau media sosial yang lain, izinkan saya mengajak pada hadirin sekalian untuk memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya kita diberi kesempatan untuk mengasah hati kita dalam rangka taqarrub ilallah dan aradatul akhirah, yaitu untuk berharap dan mempersiapkan diri kepada akhirat nanti. Kedua, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, kekasih kita, kekasih Allah, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli. Para salikin, mari kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna wa tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Wa qala musannif fi hadzal kitab wa nafa'u bihi ma bi'ulumiha fid dharain, amin ya rabbal alamin. Nah, kalau Allah memberikan apa? Ini apa ilmu berikutnya. Kalau sudah Allah memberikan, kita itu harus bagaimana? Karena kan intinya tadi kan istiqomah. Jadi para salikin, kalau orang istiqomah itu cirinya 3. Ini dengan segala hormat, saya mohon maaf kalau berbeda. Istiqomah cirinya itu adalah dia tidak silau dengan yang Allah berikan. Ya. Jadi kalau seseorang itu silau dengan kelebihan-kelebihannya, dia menikmati dengan kelebihan itu. Biasanya mulai menghargai dirinya. Oke, ini ciri pertama. Ciri pertama, orang yang istiqomah dan akhirnya mendapat karomahnya itu, beliau tidak akan pernah berubah sikapnya, sopan santunnya kepada orang lain. Tidak membedakan yang hadir itu siapa, yang mau datang itu membawa apa, tidak ada. Jadi orang yang punya ya diterima, yang tidak punya ya diterima, orang biasa terima. Tapi kalau orang sudah milih-milih, oh, saya nggak mau terima ini, orangnya jelas ya qalilun, ya sohirun. Kalau yang pak itu kabirun, kasirun, nah ini saya terima. Nah, itu biasanya sudah milih-milih, milah-milah. Itu berarti dia itu tidak istiqomah, tidak karomah. Karomahnya itu tadi apa? Karomahnya itu adalah maghrurin istirojan. Dia itu adalah tertipu dan dia itu adalah kelompok yang sedang salah arah. Nah, yang ketiga, biasanya orang yang punya karomah
istiqomahnya itu dibuktikan dengan beliau tidak pernah mendesain untuk mendapatkan sesuatu. Nah, 3 ciri ini. Nah, tentu Bapak Ibu sekalian punya guru masing-masing. Saya dulu ya waktu di desa saya di Tulungagung, ya subhanallah ini untuk belajar ilmunya beliau lah pada saat sekarang ini. Beliau saya meyakini min aulia. Karena mbah-mbahnya juga aulia, ada Mbah Fatah ya, dan beliau namanya Al-Maghfurullah Kiai Khabir Siraj, pondok pesantren Al-Fatah Mangunsari. Karena itu anak saya namakan Al-Fat. Ini dalam rangka mengikuti pondok pesantrennya kiai saya. Beliau orangnya buta, para salikin, rahimahullah, maaf nggak bisa melihat. Tapi semua kitab apa saja beliau bisa ngaji. Syaratnya hanya kitab itu ditunjukkan di depan matanya, dipegang tangan gini. Nah, besok sudah bisa ngaji terhadap kitab itu, ya bilghaib nggak bisa lihat. Tapi makhrajnya, kata per kata, tafsirnya, nerangkannya itu persis seperti kitab itu. Moga-moga Allah mengampuni dan belum mendapatkan tempat yang paling bagus. Betul. Nah, ceritanya apa? Ceritanya beliau itu sama mbahnya, Mbah Fatah itu memang aulia. Beliau juga thariqahnya satu guru dengan saya dari pondok pesantren Pasurukan Naksobandia Timbaran itu. Beliau masih muda, ayo le ngaji, ayo le mondok. Kulo niku ngantuk dah ini benda ngantuk. Pokoknya ini sampai belajar apa? Air yang diberikan oleh mbahnya itu nggak disiramkan mata, diminum semua. Gelek. Ya akhirnya beliau matanya diberi kekurangan, tidak bisa melihat itu. Dan beberapa menyaksikan kalau pergi haji beliau tuh buta, tapi tempat-tempat tertentu tahu semua, jalan sendiri ya artinya para pengawalnya ngikutin sana sini, tapi tahu. Nah, inilah yang disebut dengan karomah, karena beliau maaf ya tidak pernah mau dikasih ampun. Ya, pekerjaannya ngaji pagi, siang, malam dengan kitab berbeda-beda. Yang kitabnya itu kitab baru, bukan hanya kitab lama-lama yang beliau dapatkan masih muda. Nah, ini contohnya. Ya, mungkin yang di Jember juga ada guru saya, mungkin dari Jember tahu. Ya, tapi nggak saya sebutkan di sini. Itu karomahnya nyata. Tapi sama 3 hal tadi tidak dia lakukan. Dia nggak panuduh, tidak membeda-bedakan, dan dia tidak mendesain dirinya itu agar dia itu dihormati. Sederhana. Kalau lagi malam likuran, ya kalau malam likuran itu malam 21, 22 dan seterusnya itu di pondoknya ramai banget. Apa yang terjadi? Sholat malam tahu-tahu 1, 2 tundun apa itu? Korma yang masih basah baru dipetik dari Timur Tengah, dari Arab Saudi, datang sini dibagikan kepada yang jamaah. Tapi beliau biasa aja ya, sehari-hari beliau tirakat, tapi tidak menghargai diri, tidak membeda-bedakan. Semua tamunya yang ada di dalamnya itu yang datang dikasih makan, dan hidupnya zuhud dan tidak mengharapkan dunia. Jadi para salikin, saya hanya menyampaikan bahwa karomah itu tidak dicari, tapi karomah itu diberi oleh Allah. Caranya apa? Caranya dengan istiqomah. Karena istiqomah itu adalah disebut, ya ini orang umum mengatakan al istiqomatu khairun min alfil karomah. Jadi
afdhalul karomah istiqomah. Jadi sebaik-baik dari fadhalah, sebaik-baik dari karomah itu kalau itu istiqomah. Oke, jadi intinya itu. Kami lanjutkan. Kalau diberi wala takif ma'a ma dhaharalaka wala taskun ilahi. Ya, ini mulai. Wala takif ma'a ma dhaharalaka, maka dengan demikian Anda kalau sudah diberi itu jangan berhenti, la takif. Ya. Ma'a ma dhaharalaka, apa yang sudah terlihat darimu itu kamu jangan diam, jangan berhenti puas. Kamu harus tetap mendekatkan diri pada Allah, harus tetap taqarrub ya pada Allah untuk makrifat hakikat, dan itu artinya dia adalah sudah tajalli dan dia adalah dalam keadaan insyaallah wusul ila Allah. Jadi ini walatakif. Kadang-kadang orang itu kalau sudah punya kekuatan itu terus nunjuk-nunjukkan, terus nggak mau tirakatnya nggak terus. Nah, akhirnya kan ada yang dulu ada dia yang dongding den, tapi akhirnya dari biasa biasa ya. Ya ilmunya ilmu apa itu ya namanya? Ilmu sesaat. Pada saat tertentu hebat, saat tertentu meleset terus tembakannya ya. Oke, karena memang sudah melanggar 3 hal tadi. Wala taskun ilahi, dan dengan demikian Anda harus dalam posisi tetap untuk ilahi menuju Allah. Ini cirinya. Pokoknya jangan berhenti dekat dengan Allah, jangan berhenti istiqomah mengamalkan ajarannya. Jadi ilmu itu sebetulnya yang penting istiqomah. Ya, istiqomahnya Allahu Ahad sehari 1111 kali amalkan. Sehari istighfar berapa kali amalkan. Itu nanti akan istiqomah. Karomah itu akan muncul kalau kita itu terus menerus, bukan gokek. Ya, oke. Wala tuhaddis, saya lanjutkan. Maaf. Waktumhu wala tuhaddis bihin nas. Ya, kalau sudah seperti itu, waktumhu, kamu harus rahasiakan. Allah memberikan sesuatu pada kita itu rahasiakan. Jangan bisa umum, saya bisa ini ya, saya umumkan. Saya sudah bisa menebak, saya sudah bisa, maaf, istilahnya ilmu semar mesem misalkan ya. Memberikan ilmu kepada seseorang, dikasih raja, nanti kamu orang yang ke kamu itu semua senyum misalkan. Ya, semar mesem. Nah itu nggak boleh. Wa hadis bihinnas, dan kamu jangan umumkan, jangan kabarkan. Allah itu memberikan kekuatan kamu itu jangan kabarkan, nggak boleh. Wa illam yadhar laka min hasya'in falatan wala takshafu ala fa'dihi. Jadi wa illam yadhar laka min hasya'in, ya, ini maaf ya. Wa illam, apabila kamu tidak semuanya itu di dalam proses tasawuf mendekatkan diri pada Allah, yadhar laka minha, kamu juga tidak mendapatkan sesuatu pun, yadhar ilaika kepada kamu, ya terhadap sesuatu pun, sayun, ya kholidul adah juga nggak diberi, kemudian karomah juga biasa-biasa, khawarikil adanya juga tidak ada, maka di sini fala tamannahu, maka kamu tidak usah menginginkan sesuatu itu, wala taksu, ya, dan kamu juga tidak usah menyesal ala faktihi, karena kamu tidak memiliki ilmu itu juga nggak usah menyesal. Kita memang tujuannya thariqah, tujuannya tasawuf, tujuannya riyadhah mujahadah bukan mencari supranatural kok. Kita itu hanya mendapatkan mohon dengan ridho Allah kok. Jadi dengan demikian kita nggak usah, karena yang terpenting dalam hidup itu adalah 3 kata itu. Yang penting Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan. Yang Allah memberikan hidayah itu petunjuk, kalau kita istiqomah berarti Allah memberikan petunjuk kita itu istiqomah menjalankan ritual-ritual.
Dan yang ketiga, itu berarti adalah insya Allah mendapatkan rahmat. Karena kan sebetulnya, saya ulang lagi, manusia itu masuk surga kan bukan karena kehebatan dirinya, tapi rahmatnya Allah. Ketika Rasul ditanya, termasuk Anda? Ya Rasul, iya. Wala anta, dan termasuk Anda juga, termasuk saya. Kata Rasul, saya nggak masuk surga bukan saya hebat, tapi memang rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami lanjutkan. Para salikin rahimahullah. Wa qala al-musannif fi hadzal kitab wa'lam annal karamatal jami'ata li jami' anwa'il karamatil haqiqiyati wasyuriyati hiyal istiqamatul mu'abbaru anha bimtithalil awamir wasdiyabil manahi zahiran wa batin. Jadi ini mulai tentang kesimpulan. Jadi wa'lam ayyuhal murid, maka ketahuilah kita wahai murid, kita semua yang menuju Allah, yang suluk ilallah, yang ikut thariqah baik umum maupun khusus, annal karomah, maka sesungguhnya karomah itu ya jami'atan, ya mencakup apa? Yaitu mencakup, karomah itu luas. Karomah itu bentuknya macam-macam. Bisa karomah karena kaunnya, bisa karomah karena doa-doanya dikabulkan Allah, bisa karomah orangnya biasa, pakaiannya compang-camping, dicari orang hanya ingin salaman, kadang-kadang juga tidak minta doa, tetapi itu ada. Jadi dari karomah itu bentuknya macam-macam, ya al jami'ah macam-macam, li jami'an ma'il karomati hakikiyah wasyuriyati. Jadi namanya gambaran anwa'il karomah yang mencakup seluruh karomah itu, hakikiyatnya, hakikat dari karomah yang jami'ah yang secara keseluruhan itu, ya wasyuriyati, dan gambaran-gambaran surahnya, bukti-buktinya, tanda-tandanya itu, yaitu hiya istiqomah, apabila hiya, yaitu wujud-wujud dari istiqomah itu al-iqtisad mu'abbaru anha bintar, apabila istiqomah itu mu'abbarun. Jadi istiqomah itu melingkupi ya semua anha bentuk-bentuknya. Kira-kira resepnya orang karomah itu apa? Kira-kira kan? Kuncinya kalau orang karomah itu hanya satu kata aja, takwa. Sini kan diwujudkan kalau orang itu bimtithalil awamir, dan dia itu adalah menjalankan semua perintah Allah, ya wasdinabil manahi, dan kita ini adalah menjauhi segala larangan Allah, zahiran wa batin. Jadi hal-hal yang kita syariat kita jalankan secara zahir wa batin. Syariat takwa secara zahir, secara zahir itu apabila dua tadi, imtithalil awamir wajinabil manahi, itu zahir. Tetapi batinnya tidak cukup dengan syariatnya, tetapi kita semua harus naik sedikit ke thariqah. Artinya, maaf ya, Islam itu kembali lagi akidah, syariah, tasawuf, ya, iman, Islam, ihsan, ya, syariat, thariqah, ya, ma'rifat, hakikat. Karena masih banyak yang ini melihat udah yang penting saya itu syariat tok, biasa-biasa aja, mulai Gusti Allah kok. Entah Gusti Allah roh. Iya roh, tapi kalau kita nggak melangkah ya kita nggak akan makrifat. Kalau Anda tidak ma'arafa nafsa, kalau Anda tidak mengetahui terhadap diri sendiri, mana mungkin Anda itu adalah
untuk bisa ma'rifatullah. Fakat arafah itu nggak mungkin. Karena pengertiannya wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun itu harus dinaikkan. Ini pengertian orang tasawuf. Wa ma khalaqtul jinna wal insa tidak ada pun aku kalau menciptakan jin dan manusia tujuannya itu cuma satu, liya'budun, menyembahku. Lah liya'budun itu dalam posisi yang sempurna disebut dengan liya'rifun. Apabila Anda kita semua itu ya'rifun, mengenal makrifat kepada Allah. Dalam zahirannya sholat, tapi batinnya kan belum tentu sholat. Gelamjar kesana kemari, betul atau betul? Betul. Allahu Akbar, pikirannya kemana-mana. Allahu Akbar, nanti tadi saya melihat TV apa ya? Kok belum lanjutannya gimana? Allahu Akbar, tadi makan apa ya? Makanannya enak. Terus pokoknya kalau sudah seperti ini, dia itu sebetulnya bukan istiqomah dalam beribadah. Istiqomah dalam arti physically, tapi batinnya belum. Jadi Bapak sekalian ya, berat ya untuk usul istiqomah, untuk istiqomah menjalankan muraqabah pada Allah itu berat. Memang manusia itu terlalu banyak masalah yang dihadapi, sehingga dengan demikian betul-betul mendekatkan diri pada Allah itu jumlahnya atau waktu yang tersedia itu sangat sedikit. Oke, saya lanjutkan. Kalau saking rahimahullah, fa'alaika bitashihiha wa ikmaiha tahtuha aqwanu ulwiyah wa sufliyah khidmatun wala tahjubuka an rabbika wala tuskhilaka an muradi minka. Jadi ini fa'alaika, maka teguhkanlah kepada kamu ya, sikaplah yang niat yang betul, bitashihiha, dan Anda harus dalam keadaan tashih, membenarkan langkahmu itu sahih, lurus ya, wa ikmamiha, dan kamu itu harus melakukan menyempurnakan ya, istiqomahmu itu, ikmamiha ya. Kalau sudah seperti itu, kita sudah tashih dan kita sudah ikmam, kita sudah membenarkan langkah kita dan kita itu menyempurnakan semua langkah kita menuju Allah dengan istiqomah menjalankannya itu, tahdumuka, maka apa? Ada sesuatu yang akan menjadi kepelayanmu. Tahdumuka, maka ada sesuatu yang menjadi khotim, hadam, yang bisa melayani. Apa? Aqwanul ulwiyah wasufliyah. Apa yang ada di atas ulwiyah ya, dan juga alam semesta ini, wasufliyah, dan apa yang ada di bumi. Jadi kalau sudah istiqomah, nggak usah takut. Urusan dunia itu nggak usah takut, ya. Karena Allah sudah akan memberikan sesuatu, ya. Allah sudah memberikan sesuatu, Dia tidak akan wala tahzan, ya. Karena kita tidak akan wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kita nggak sedikit pun sedih, takut, tak, ya, terhadap hidup. Karena apa? Karena istiqomah. Kalau sudah istiqomah apa? Kalau istiqomah di situ disebutkan adalah tahdumuka aqwanul ulwiyah wasufliyah. Maka kita akan mendapatkan khotim. Maka maaf ya ibu bapak ibu sekalian, nggak usah takut. Kalau orang istiqomah rezeki datang, karena itu doanya kan banyak kan, ya. Gimana ngamalkan yang dunia itu nak moroni kita, bukan kita yang ngejar-ngejar dunia, tetapi dunia yang akan melayani kita. Syaratnya satu, istiqomah. Ibadahnya istiqomah, muraqabah kepada Allah istiqomah, ya, menjalankan sesuatu istiqomah, dan di dalam rangka kita mendapatkan apa? Mendapatkan himmah, ya, mendapatkan tadi hidayah, rahmat, dan ridho Allah. Kalau sudah diridhoi, maka kita akan mendapatkan
khodam yang akan melayani kita. Dan itu disebutkan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Ya, apabila seseorang itu qalu dan dia menyatakan berikrar rabbuna Allah, dan saya hanya menyembah kepadamu ya Allah, tsumma istaqamu, kemudian orang itu istiqomah di jalan Allah, ya, suluk ilallah, tariqilah, tarik pada Allah, ya, apa tatanazzalu alil malaikati, maka Allah akan menurunkan para malaikatnya itu, ya. Dan ya Allah akan mengirimkan kepada orang mengatakan, ya Allah, saya istiqomah menyembah kamu, ya Allah, saya beribadah kamu, ya Allah, saya muraqabah kepadamu, ya Allah, saya makrifat kepadamu, ya Allah, saya jalankan ritual-ritual thariqah seperti ini, ya, maka apa? Allah takhafu wala tahzanu, maka nggak usah takut wahai alim, wahai para salikin, nggak usah ngejar-ngejar apa jabatan ya. Kalau memang apalagi jabatannya dilakukan secara tidak benar, ya, jangan. Karena di sini kalau sudah kita istiqomah, la takhafu wala tahzinu, ya, wala tahzanu, maka kita nggak usah takut. Wabshirhu bil jannatah allati kuntum tu'adun, maka dengan demikian kamu kabarkanlah, maka kamu jangan sedih, gembiralah, karena Allah itu sudah menjanjikan apa? Jannah allati kuntum tu'adun, dan dijanjikan pada kamu semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, kuncinya satu, istiqomah. Jadi nggak usah ngulei karomah. Ini pengertiannya, pengertian sesungguhnya ya, bukan pengertian nama orang ya. Nggak usah nyari karomah, tapi ngulei istiqomah. Nanti Bapak Ibu sekalian nyari nama yang istiqomah, enggak ya, maaf ya, tidak. Ini bukan nama. Jadi bukan nyari karomah, tapi nyari istiqomah. Nanti berlomba-lomba Bapak Ibu sekalian mencari yang namanya istiqomah. Jangan ya. Nah, kalau sudah istiqomah, Allah berikan. Nah, tadi disebutkan tahdumuka, maka Allah menciptakan ulwiyah wa sufliyah yang ada di langit alam semesta ini akan menjadi khadammu. Dia akan, rezeki itu akan datang. Ya, guyonnya orang kita kan, yang kita itu pas-pasan aja. Pas bikin rumah ada, pas mau punya mobil ada, pas mau makan ada, pas lah itu penting berkah itu ya. Bukan punya banyak, tapi sesungguhnya nanti dia adalah dalam keadaan kesulitan ya. Saya lanjutkan para salikin rahimahullah ya. Aqwanul ulwiyah wa sufliyah itu khidmatan, itu akan khidmah kepada dalam, nggak usah boleh sing rono-rono. Ya, kalau asal kamu istiqomah, langit bumi malaikat turun untuk memberikan, mengkhidmahkan untuk kamu. Wala tahjubuka, la tahjubuka, dengan demikian ya, kamu kalau sudah seperti la tahjubuka, nggak ada hijab, nggak ada satir antara kita dengan Allah, itu nggak ada satir, karena kita apa? Istiqomah setiap saat. Jadi guru saya yang di Jember itu amalannya qul huwallahu ahad. Setiap datang orang minta doa, ayo qul huwallahu ahad dulu berapa kali Riyadhah. Nah, gimana sehari membaca qul huwallahu ahad berapa ribu, ratus ribu kali? Nah, dari situ Allah memberikan kemudahan, doanya dikabulkan. Karena memang istiqomah sehari semalam berapa kali membaca itu. Dan Anda, kita ya SKS, sistem kebut semalam, besok kuliah, besok ujian, malam ini belajar ya, ilmunya keling, nyekel eling. Ya nggak bisa kita akan istiqomah menjadi orang hebat, nggak bisa. Ilmunya ilmu yang bersifat kulitan, nggak bisa.
Kalau sudah istiqomah, itulah la tahjubuka, maka tidak ada hijab antara kita dengan Allah, ar-rabbika dengan Allah. Wala tushilaka anil murati minka, dan Allah juga tidak akan menyibukkan kamu dari keinginannya, enggak. Allah akan beri, bukan kita menyibukkan nyari ini, nyari itu, nyari dunia. Allah beri. Itulah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu betapa pentingnya yang namanya kita itu istiqomah itu akan bisa mengandalkan kita sesuatu yang bisa mendekatkan diri pada Allah. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, ya, bagaimana agar istiqomah? Ya, dan yang kedua, doa-doa kita itu insya Allah dikabulkan oleh Allah. Itu tadi disebutkan intinya para wali itu, para orang salikin, aulia wasyalihin, orang aulia dan orang baik itu bisa dijadikan wasilah. Wasilah. Jadi kalau kita merasa berat doa sendiri, maka wasilah. Karena wasilah itu adalah bukti dari Allah memberikan lantaran tali sesuatu kepada yang dimiliki oleh memang kekasih Allah, kemudian kita berdoa, dan itu menjadi bagian dari wujud dari beliau itu punya karomah. Apa itu wasilah? Jadi al wasilatu hiya talabu husulin manfaatin awin difa'in mudaratin minallah bidik rismi nabiyin awwaliyin ikroman litawassul. Jadi kalau kita tawassul itu berarti tetap bahasa kuncinya ya, kita itu adalah bidik misnabi, dengan menyebut nama. Ya Allah, saya berdoa tawassul ila hadir Mustafa, ya kan? Ya Allah, ya saya awwaliyin, atau saya menyebut nama wali untuk bisa disampaikan hajat-hajat kita. Tapi intinya apa? Mudharatin minallah, semua itu ridha Allah. Jadi mintanya bukan seseorang itu, tapi mintanya pada Allah. Dan dalam posisi ini dibenarkan karena memang wasilah itu menjadi bagian dari ajaran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilal wasilah, ya wajaitu ilai sabili la'allakum tuflihun. Jadi kamu wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah, wabtaghu ilahi wasilah, maka carilah kamu itu wasilah. Wasilah pengertiannya bisa 4. Wasilah mencari guru yang benar, wasilah ilmu thariqahnya yang benar, wasilah kepada doa-doa kita kepada yang kita miliki, wasilah adalah dalam konteks ada di dalam ilmu yang menunjukkan kita pada Allah. Jadi pengertiannya 4. Jadi semuanya benar. Mencari guru itu, mencari thariqah yang cocok dan pas itu ya, dan doa karena beliau adalah min aulia boleh, dan yang ketiga karena ajaran-ajaran ilmu yang disampaikan itu menuju kepada Allah. Para salikin rahmatullah, demikian yang kita bisa sampaikan pada pagi hari ini. Semoga mendapatkan ridho dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, alafumikum, wallahu muwaffiq ila thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.